Setelah menikah pun, maka ada adab-adabnya. Dan nanti akan saya titik beratkan teman-teman sekalian, jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini benar-benar nggak boleh, mutlak. Bagaimana bisa seseorang, bukan alhamdulillah bukan saya, seseorang sama istrinya duduk, nonton film porno berdua. Si istri leluasa melihat si laki-laki yang bukan mahramnya tadi dengan kelebihan fisiknya, dengan warna kulitnya yang lebih. Kalau itu semua lebih dari suaminya, kira-kira apa yang akan terjadi? Dia pasti pada saat biologis pun tidak akan sehat. Dia akan bayangkan siapa yang dia lihat di film itu kan. Sama halnya si laki-laki tadi. Bagaimana istrinya bisa membiarkan lihat perempuan yang jauh lebih sempurna daripada dia? Kenapa saya akan dicari yang sempurna? Supaya bisa menarik, supaya laku filmnya. Lalu itu satu sisi. Melihat ini sudah merusak secara moral dan hubungan ya. Sehingga biologis yang tidak sehat nanti akan kita titik beratkan banyak dalam bahasan itu nanti. Yang tidak sehat adalah membayangkan orang lain. Dan sebagian ulama mengatakan membayangkan orang lain bisa masuk dalam bab zina. Awal-awal zina. Maka harus menikmatin pasangan sendiri. Dan caranya harus gundul basar. Harus jaga penglihatan dari yang haram tuh. Nggak bisa enggak. Ini harus digarisbawahi gitu kan. Jadi harus hati-hati berhubungan dengan masalah. Yang kedua, kita mendukung perzinahan. Orang lagi zina kita lihat gitu kan. Walaupun hanya berdua sama suami. Walaupun hanya sendirian. Kita sama saja mendukung perzinahan. Kita beli kasetnya, duitnya sudah haram tuh. Kemudian kita tonton, belum lagi ada orang yang luar biasa. Ya, dia bukan loyal dalam kebaikan, ngajak orang ke masjid, ngajak orang nonton rame-rame, kan itu. Ini bahaya sekali. Berapa banyak dosa yang dia dapatkan? Ini bahaya sekali. Yang ketiga, mengajarkan biologis yang tidak Islami, karena mereka akan pakai cara-cara mereka. Najis lah, kotor lah, dari dubur lah, dan seterusnya. Ini semua haram dalam agama Islam. Dan ulama mengatakan kesimpulannya biologis teman-teman sekalian adalah sesuatu yang alami, sebagaimana seseorang tahu ini makanan masuk melalui mulut saya, bukan di kuping, bukan di mata. Orang sudah tahu secara alami, biar tidak anak kecil, anak saya 2 tahun, saya kasih makanan dia masuk di mulutnya tuh. Padahal dia belum bisa ngomong gitu kan. Tahu dia. Tahu mata melihat, kalau ditutup dia nggak bisa melihat, tahu telinga mendengar, tidak bisa yang lain. Sebagaimana juga biologis begitu. Kita cukup mengambil teori-teori dan syariat sudah mengajarkan secara panjang lebar. Buku ini mendetail sekali merincikan masalah itu ke depannya. Ada bahasannya. Maka kita tidak perlu, hati-hati teman-teman sekalian. Ini berbahaya sekali. Sampai ada orang pernah mengeluh sama saya, seorang ibu. Mengatakan, Ustaz sampai suami saya parah sekali. Dia tidak bisa biologis sama saya kecuali sambil buka laptop nonton film itu. Sampai sudah parah karena sudah bertahun-tahun, sudah berkarat. Dia tidak bangkit syahwatnya tanpa harus itu. Itu waswas syaitan. Nggak bisa, ini harus diruqyah. Kalau dibacain ayat-ayat bisa gangguan syaitan yang ada dalam tubuhnya.